Oke, ya nak ya. Video kedua ini Bapak terangkan bagaimana cara membuat rangkaian sel elektrolisis ya, dan bagaimana cara kita menganalisis hasil elektrolisisnya. Nah, sekarang perhatikan nak. Misalkanlah ya. Misalkan Bapak buat di sini contoh soalnya ya anakku ya. Bapak buat 2 saja ya. Tuliskan hasil dan gambarkan ya. Tuliskan hasil dan gambarkan ya anakku ya, reaksi elektrolisis ya. Reaksi elektrolisis dari, coba misalkan yang A ya anakku ya, NaCl aqueous dengan menggunakan elektroda PT. Lalu yang berikutnya nak, CuSO4 aqueous dengan menggunakan elektroda C. Nah, sekarang perhatikan nak. Ya. Kalau kita ingin membuat hasil dan gambarnya, kita mulai dulu langkah pertama itu nak adalah ionkan. Siapa yang dielektrolisis? NaCl. Apa fasenya? Larutan. Sesuaikan nanti nakku ya. Sesuaikan dengan aturan-aturannya. NaCl aqueous. Berarti nanti terionisasi dia nak jadi Na positif ditambah Cl negatif. Bisa ya? Lalu kita analisis nak, apa yang terjadi di katoda, apa yang terjadi di anoda. Kebetulan katoda dan anodanya nak dia pakai PT ya. Dia pakai PT platina. Nah, sekarang perhatikan ya nak ya. Kembali kita ke aturan ya. Siapakah yang akan direduksi di katoda itu bergantung jenis elektrolisisnya. Kalau kita lihat ya anakku ya, yang dielektroliskan larutan. Lihatlah larutan ya anakku ya. Berarti kalau dia larutan, perhatikan kationnya. Siapa kationnya nak? Na positif. Bagus ya. Na positif berasal dari golongan berapa nak? 1A. Bagus. Hai Lina, kamu rebut calon suami Francisca. Dia berasal dari golongan 1A. Berarti di katoda siapa yang direduksi nak? Air. Bagus ya. Hafalkan nak reaksinya. Ya. Hafalkan reaksinya. Maka nanti nak hasilnya nak adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambahkan dia nak dengan H2. Yang berikutnya nak, anoda tempat terjadinya oksidasi. Siapa yang dioksidasi bergantung kepada jenis elektrodanya. Coba lihat nakku. Elektroda yang kita pakai kan PT. PT itu termasuk elektroda inert, tidak akan teroksidasi. Lihat anionnya nak. Siapa anionnya? Anionnya Cl-. Sesuaikanlah nak ya. Anion Cl- berarti anion yang berasal dari golongan 7A, anion halida. Maka nanti nakku hasilnya menjadi 2 Cl- teroksidasi dia nak menjadi Cl2 ditambahkan dia dengan 2 elektron. Perhatikan cara menggambarnya. Ya nakku ya. Ini wadahnya. Ya, ini wadahnya. Ya. Ini wadahnya. Lalu ke dalam wadah ini nak, kita isi zat yang mau dielektrolisis. Ya. Siapa tadi zat yang mau dielektrolisis? NaCl larutan. Ya. Lalu kita hubungkan nak ke dalam larutan ini elektrodanya. Ya. Kita hubungkan ke dalam larutan ini nak elektrodanya. Lalu di ke ujung elektroda ini kasih listrik. Ya nak ya. Kasih listrik. Ingat ya, fisika nak ya. Yang pendek berarti negatif, yang panjang berarti positif.
Berarti nanti negatif tadi siapa? Katoda ya. Berarti ini katodanya, ini anodanya. Sama-sama dia pakai PT, platina. Kita lihat anakku di katoda. Di katoda apa yang terbentuk? H2. Artinya apa? Di sekitar katoda ini ada gelembung. Ini ada gelembung. Menandakan apa? Di sekitar katoda itu ada gas H2. Lalu kalau nanti kita hubungkan dengan pH meter atau lakmus merah atau lakmus biru ya nak ya. Ini kan ada OH minus ya. Kelas 11 kan udah pernah belajar. OH minus ini berarti basah. Artinya apa? Kalau kita ukur pH di sekitar katoda, ini pH-nya pasti lebih besar dari 7. Lalu yang berikutnya nak, di anoda apa yang dihasilkan? Cl2. Ini ada gelembung dia nak. Andaikan kan ke sekolah, andaikannya kita bisa praktekkan ini. Nah, tapi nanti nak di sini analisisnya nak adalah gas klor. Bisa ya? Untuk stoikiometrinya nanti hitung-hitungannya ya nak ya, kayak redoks biasa aja. Kali 1 coret. Maka nanti apa reaksinya anakku? 2H2O ditambah 2Cl- menghasilkan 2OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Bisa ya? Nah, yang terakhir ya anak, yang terakhir. Yang B. Ayo. Yang B siapa mau dielektrolisis? Tembaga 2 sulfat. Langkahnya sama ya nak ya. Langkahnya sama. Berarti CuSO4 aqueous ionkan jadi Cu2 positif, tambahkan diana dengan SO4 2 negatif. Katoda tempat reduksi, anoda tempat oksidasi. Pakai siapa dia nak elektrodanya? Si C ya. Nah, pakai si C Pak. Mana? Berarti nanti nak di katoda siapa yang reduksi? Lihatlah kationnya. Karena larutan kan? Kationnya siapa? Cu. Cu berarti tidak dari 1A, tidak dari 2A, bukan Am, bukan Mn. Maka di katoda nanti nak yang direduksi adalah Cu-nya. Cu2 pos tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Aturan anoda bergantung kepada jenis elektrodanya. Pakai siapa kita? C ya. C termasuk yang mana? Inner ya. Lihat anionnya. Siapa anionnya? SO4 ya. Sisa asam oksi. Berarti di anoda siapa yang dioksidasi? Air ya. 2H2O teroksidasi jadi 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Gambarnya ya sama kayak tadi aja nah. Gambarnya sama aja kayak tadi. Nah, isi zat yang mau dielektrolisis tembaga sulfat aqueous, ya kan? Hubungkan ke dalamnya ini nak elektrodanya, ya. Hubungkan ke dalamnya ini nak elektrodanya. Kasih listrik. Setuju ya? Berarti nak ini katoda karena lebih pendek, ini anoda lebih panjang, kena pel. Coba tengok anakku ya. Di katoda yang terbentuk endapan Cu ya. Maka nanti nak ini akan penebalan ini. Katoda menebal. Kenapa menebal Pak? Ya ngendak si Cu. Ya, nah, gitu. Berarti si C ini akan nempel di elektroda karbonnya. Lalu yang berikutnya di anoda apa yang terbentuk? Ini ada O2.
Nah ini dia. Terbentuk yang namanya nak gas O2. Kalau kita ukur pakai pH, terbentuk apa nak? Ion H positif ya. Berarti pH-nya nak kurang dari 7. Berarti ya? Memerahkan lakmus. Berarti nanti nak ini kita kali 2, ini kita kali 1. Masukkanlah nak reaksinya untuk kepentingan kita nanti pertemuan selanjutnya tentang stoikiometrinya. 2Cu2 pos tambah 2H2O menghasilkan 2Cu ditambah 4H pos tambahkan dia nak dengan O2. Oke ya, Bapak rasa udah cukup untuk video kali ini ya nak ya. Nah, jadi nanti di pelajaran selanjutnya ini saya dikerjain Bu Erlina. Di pertemuan selanjutnya ya nak ya, kita akan mengulik-ngulik tentang stoikiometri. Selamat belajar nak, selamat pagi semuanya.